Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ba'da Subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah, di pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Sama-sama kita mengikuti taklim kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi yang di bulan sebelumnya tentang fikih waris ya. Kemarin kita bahas tentang apa saja yang bisa menjadi bom waktu ya. Menghindari bom waktu yang mungkin bisa terjadi terkait dengan pembagian warisan. Nah, kali ini kita melanjutkan tentang fikih waris, yaitu tentang bab harta warisan ya. Apa saja syarat-syaratnya, kemudian bagaimana kriteria harta warisan yang memang dibagi nanti ya. Karena rukun waris itu nanti ada 3. Pertama ada muwaris ya. Muwaris itu artinya almarhum yang meninggal yang hartanya harus dibagi. Kemudian yang kedua al-irth. Al-irth itu ya harta warisan atau atirkah ya. Kemudian yang ketiga nanti ada al-waris atau orang yang menjadi ahli waris. Nah, kita mulai dari harta warisan. Kemarin kita sudah bahas tentang pewaris, sekarang kita berbicara tentang harta warisan. Nah, harta warisan itu yang berhak untuk dibagi waris itu mempunyai beberapa syarat ya. Pertama, harta warisan yang dibagi waris itu adalah memang harta yang halal dan tidak sengketa. Artinya kalau misalnya almarhum punya harta banyak ya, hartanya em-eman tapi hasil korupsi, ya tentu jangan dibagi waris. Karena jalan waris tidak kemudian menghalalkan harta yang tadinya haram. Karena ada orang yang berpikir kan saya dapat warisan ya, yang tadinya haram ya karena jadi warisan ya jadi halal gitu ya. Nah enggak, tetap saja Pak, ketika harta itu haram diwariskan maka buat ahli waris juga haram ya, haram buat almarhum, haram juga buat ahli waris. Maka semua harta yang sifatnya tidak halal ya, ketika almarhum itu masih hidup, maka ketika meninggal pun itu haram juga buat ahli waris gitu ya. Jadi kemana kan? Kembalikan kepada yang berhak. Kalau hasil korupsi berarti kembalikan kepada negara dan seterusnya ya. Jadi halal kemudian tidak sengketa. Artinya pastikan dulu bahwa harta yang dibagi waris itu adalah harta yang benar-benar miliknya almarhum. Tidak ada sengketa baik dengan pasangannya sendiri misalnya, atau dengan partner bisnisnya, atau dengan orang lain. Pastikan bahwa itu benar-benar sah miliknya almarhum. Jangan sampai ternyata ya harta yang dibagi itu adalah ada tercampur dengan harta yang lain ya, harta orang lain. Gitu. Jadi pastikan dulu bahwa ini benar-benar milik almarhum. Karena yang dibagi waris tentu adalah harta yang miliknya almarhum, bukan milik orang lain. Ya. Suami meninggal yang dibagi hartanya suami, harta istri ya tidak dibagi. Ya. Istri meninggal juga sama. Yang dibagi adalah hartanya istri, harta suami yang nggak dibagi gitu ya. Maka kemarin kita katakan penting ya pemisahan ya kepemilikan harta antara suami dengan istri, mana milik suami, mana milik istri, itu harus jelas di awal supaya menghindari bom waktu. Kemarin kita bahas Pak ya, bahwa jangan sampai ketika nanti salah satu meninggal kemudian jadi masalah ya, karena ketidakjelasan status kepemilikan harta itu milik suami atau milik istri. Jadi
dipastikan bahwa itu milik sah legal baik secara hukum maupun secara hukum positif maupun hukum agama, bahwa itu adalah milik almarhum, baru dibagi ya. Kemudian harta yang dibagi sebagai warisan adalah harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup ya, harta yang dimiliki selagi masih hidup. Artinya kalau ada harta yang datang setelah meninggal ya, itu namanya bukan harta warisan. Contoh apa? Misalnya uang bela sungkawa, ketika misalnya ada orang meninggal, tetangga pada apa namanya takziah ya, itu biasanya suka ada uang bela sungkawa. Nah itu apakah termasuk harta warisan yang harus dibagi sesuai aturan waris? Anak laki-laki harus dapat 2 kali anak dari anak perempuan misalnya, ayah, ibu, seperempat dan seterusnya. Nah kalau ini tidak termasuk harta warisan. Kenapa? Karena uang bela sungkawa ini tidak dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Ya kalau orang masih hidup dikasih uang bela sungkawa tersinggung ya Pak. Orang masih hidup itu kan tidak mungkin. Ya, orang sudah meninggal baru dikasih uang bela sungkawa. Ya sudah nggak ada baru tuh ada uang bela sungkawanya. Maka itu bukan termasuk harta warisan. Ya buat siapa ya terserah orang yang ngasih, buat siapa ya. Kalau ngasih buat keluarga ya berarti silahkan, kesepakatan keluarga. Ngasih buat istri berarti buat istri. Ngasih buat anak berarti buat anak gitu ya. Termasuk apalagi contohnya harta yang datangnya setelah meninggal. Contoh misalnya klaim asuransi. Nah, klaim asuransi ini termasuk bukan harta warisan. Kenapa? Harta itu datang setelah meninggal. Asuransi jiwa ya. Misal begini Pak, orang itu sudah bayar premi baru 3 bulan misalnya, per bulannya 500.000, berarti kalau 3 bulan 1.500.000, kemudian meninggal. Nah nanti santunan dari perusahaan asuransi itu kalau meninggal itu misalnya 200 juta, misalnya. Turun tah 200 juta. Apakah itu 200 juta itu dibagi sesuai hukum waris? Ya, apakah anak laki-laki 2 kali dan seterusnya gitu ya? Nah ini tidak dimiliki almarhum selagi masih hidup ya, tidak dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup, meskipun almarhum semasa hidup dia bayar premi, tapi dalam asuransi bayar premi itu sudah jadi milik perusahaan asuransi. Premi yang kita bayarkan itu sudah jadi miliknya perusahaan asuransi, bukan lagi milik si pemegang polis, bukan gitu ya. Ketika meninggal, nah dapatlah santunan dari perusahaan asuransi, maka si santunan atau klaim ini bukan termasuk harta warisan ya. Siapa yang ditunjuk dalam polis itu yang berhak. Ya, soalnya buat suami ya buat istri, anak gitu. Kecuali kalau tidak ada dalam polisnya Pak, buat siapanya, berarti dibagi secara warisan. Tapi kalau sudah ditunjuk, nah itu berarti sudah jadi istilahnya hibah dari perusahaan asuransi kepada yang ditunjuk dalam polis itu. Maka bukan lagi sebagai harta warisan. Karena syarat harta warisan yang dibagi sesuai hukum waris itu adalah yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup, yang diusahakan oleh almarhum selagi masih hidup. Misalnya apa? Hasil investasi almarhum ketika masih hidup, nah itu juga harta warisan ya, karena itu harta yang dimiliki selagi masih hidup. Nah, yang ketiga, harta warisan itu tidak boleh tercampur, harus murni miliknya almarhum ya, dengan suami atau istri, dengan partner bisnis. Kemarin kita sudah bahas bahwa ini bisa menjadi apa namanya bom waktu ya kalau tercampur, karena ya sering kejadian salah satu meninggal nggak langsung dibagi waris. Ya, suami atau istri salah satunya meninggal, biasanya dikuasai oleh pasangannya. Padahal suami atau istri hanya berhak sebagian saja. Sebagian yang lain itu buat anak-anak dan ahli waris yang lain. Makanya harus terjadi pemisahan yang jelas ya. Nah, terus yang keempat, harta warisan itu yang dibagi waris harus dikeluarkan dulu beberapa kewajiban sebelum dibagi waris Pak. Jangan begitu meninggal langsung dihitung hartanya berapa dibagi waris. Nah ada 3 hal yang harus dikeluarkan dulu. Pertama, biaya pengurusan jenazah, artinya segala bentuk apa namanya biaya-biaya penguburan ya, beli kain kafan dan seterusnya, itu bisa diambil dari harta almarhum yang ditinggalkan. Tapi kalau ada ahli waris yang bersukarela gitu ya, udah biar saya aja yang bayar gitu ya, itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, diambil dari harta warisan. Nah yang kedua penting juga adalah hutangnya almarhum gitu. Jadi jangan bagi waris dulu sebelum bayarkan hutang almarhum ya. Hartanya sih banyak 2M, tapi ternyata hutangnya juga banyak.
keluarkan dulu hutangnya, Pak. Nah, kalau hartanya hutangnya lebih gede daripada harta peninggalan, gimana caranya? Kan malah nombok gitu, Pak ya. Ahli waris malah nombok. Jadi harus maka penting ya, kemarin kita katakan bahwa almarhum itu selagi masih hidup, kalau dia punya hutang pastikan tercatat hutangnya. Tercatat hutangnya, kemudian ahli waris bisa mengakses. Jadi ketika meninggal ahli waris tahu berapa hutangnya almarhum, kan nanti akan dibayarkan. Karena bahaya Pak, hutang itu ketika orang sudah meninggal gitu Pak ya, hutang belum terbayarkan, walaupun dia mati syahid, walaupun dia ahli ibadah ya, tiap hari dia tahajud, Senin Kemis dia puasa, misalnya, setiap tahun dia umroh, kalau hutang belum terbayar Pak, itu bisa menjadi penghalang ya, bisa menjadi penghalang dia masuk surga. Makanya pastikan tercatat sehingga ketika orang meninggal itu ahli waris membayarkan, dan itu diambil dari harta peninggalan sebelum ahli waris bagi-bagi warisan. Kalau tidak cukup, ya sebetulnya ahli waris tidak punya kewajiban, cuma kan namanya anak ke orang tua misalnya, ya masa nggak mau bayarin gitu ya. Nah, masa tega membiarkan orang tuanya misalnya disiksa di neraka gara-gara hutang yang belum terbayarkan, maka dibayarkanlah. Makanya catatan hutang ini penting. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, Pak, ayat terpanjang itu Al-Baqarah 282, itu isinya perintah mencatat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, faktubuh itu perintah, Pak, catatlah. Jika kalian berhutang dalam tempo yang ditentukan, maka faktubuh, catatlah. Bahkan bukan hanya catat, tapi persaksikan, ada saksi gitu ya. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat nanti gitu ya. Hutang itu bukan hanya selesai di dunia ya, ketika meninggal pun dibawa sampai mati gitu Pak ya. Nah, makanya penting karena nanti ahli waris yang akan membayarkan dari harta peninggalan. Yang ketiga, wasiat. Jadi kalau almarhum pernah berwasiat ketika masih hidup, nanti kalau Bapak meninggal ya, Bapak ingin sebagian harta Bapak ini diberikan ke masjid misalnya, atau ke pesantren, atau ke panti asuhan, atau ke siapa ya. Itu wasiat. Nah, itu harus dijalankan dulu oleh ahli waris sebelum bagi-bagi warisan. Selama tidak lebih dari sepertiga ya. Selama tidak lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, yang ditunaikan hanya sepertiganya saja. Nah itu, jadi 3 hal itu selesaikan dulu, jangan langsung bagi-bagi waris saja Pak. Ya. Nah, selesai itu baru kemudian harta itu sudah murni jadi harta warisan yang boleh dibagi kepada ahli waris. Nah yang ketiga kita bicara ahli waris. Ya, ahli waris itu ya orang yang berhak menerima warisan dari almarhum. Nah syaratnya apa aja? Pertama, dia terdaftar sebagai ahli waris. Daftarnya di mana Ustaz? Ya sudah ada daftarnya Pak. Sudah ada di dalam Al-Quran ya. An-Nisa 11, 12, 176 itu daftar siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada 3 penyebab di mana orang itu berhak menerima waris ya. Pertama, hubungan darah, punya hubungan nasab keturunan ya. Dan itu tidak semuanya, hanya 22 saja ya. Atau 20 ya. Yang kedua, hubungan pernikahan suami dengan istri, itu bisa menjadikan orang itu berhak menerima waris. Yang ketiga, yang ini sudah nggak ada zaman sekarang ya, hubungan antara antara budak dengan orang yang memerdekakannya. Jadi zaman dulu kalau misalnya ada orang memerdekakan budak, dibayarin budaknya supaya merdeka gitu ya. Ketika budak itu nanti meninggal dan nggak punya ahli waris, maka orang yang memerdekakan itu berhak dari harta warisan dari si mantan budak yang dia merdekakan. Itu namanya mu'atik dalam bahasa Arab. Nah sekarang budak sudah nggak ada ya. Nah, kecuali di Bandung ya, di Palembang masih ada budak ya. Nah kalau budak yang itu masih dapat warisan. Bahkan janin aja di dalam perut ya, bukan hanya budak itu kan anak kecil kalau orang Bandung bilang ya. Nah kalau bahkan bukan hanya anak kecil ya, bahkan janin dalam perut ketika sudah ditiupkan ruhnya itu sudah dapat hak waris. Nah tapi budak zaman dulu sekarang sudah nggak ada. Jadi tinggal 2. Nah yang terdaftar itu adalah pertama punya hubungan nasab, hubungan darah kepada almarhum, dan yang kedua hubungan pernikahan suami atau istri. Selain itu, nah itu pun tidak semua, hanya ada 22 saja. Jadi pastikan Pak, ketika kita menuntut hak waris,
kita terdaftar dalam daftar ahli waris, ya. Karena kadang-kala ada orang yang kemudian sudah semangat pengen bagi waris karena dia merasa berhak, tapi ternyata dia nggak masuk di situ, ya. Walaupun dia kerabat, karena ada nanti kerabat atau keluarga almarhum yang ternyata tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Nah, jadi harus tahu diri dulu Pak, gitu ya. Jangan sampai ada orang sudah nuntut hak waris, sudah pergi ke pengadilan dan seterusnya, padahal di secara hak Islam dia tidak punya hak waris. Nanti kita lihat siapa saja yang 22 itu, ya. Kemudian syarat yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Jadi ketika orang itu masih hidup, pada saat almarhum meninggal, maka dia berhak menerima warisan. Dia adalah orang yang berhak menerima waris. Dia adalah ahli waris. Meskipun setelah itu dia ikut meninggal juga, Pak. Misalnya begini, ada bapak dan anak boncengan naik motor, ya. Di tengah jalan kecelakaan, kemudian bapaknya meninggal duluan, meninggal di TKP, ya. Anaknya dibawa ke rumah sakit, setengah jam kemudian dia meninggal. Pertanyaannya, si anak ini dapat warisan nggak dari ayahnya ini? Kan dua-duanya sama-sama meninggal, cuma meninggal duluan bapaknya, baru kemudian anaknya. Nah, si anak ini meskipun dia meninggal juga, dia tetap menjadi ahli waris, terhitung sebagai ahli waris dari si bapak yang meninggal. Maka ketika nanti si bapak ini meninggal, bagi dulu kepada si anak ini juga, anak laki-laki yang meninggal juga. Nanti bagian warisnya buat siapa? Ya nanti ada pembagian ulang lagi. Nah, mungkin si anak ini punya harta yang lain, digabungkan, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya si anak ini, ibunya misalnya atau ke saudara-saudaranya, gitu ya. Jadi tidak bisa di bypass begitu aja, tidak bisa kemudian ini kan udah meninggal. Ya, tapi kan dulu ketika almarhum ini meninggal dia masih hidup, berarti dia berhak, gitu ya. Nah di kita nggak begitu, kadang-kadang ada orang bagi waris, misalnya almarhum meninggal tahun 90, rumahnya belum dibagi waris, Pak. Rumahnya belum dibagi waris, padahal meninggal tahun 90, udah lama, 30 tahun gitu ya. Nah, waktu itu ketika almarhum meninggal, anaknya ada 6 dan masih hidup semua. Nah, baru dibagi tahun 2021 dan anaknya yang 6 itu baru tinggal tersisa 2 orang lagi. Karena yang 4 sudah meninggal semua. Nah, kadang-kala ya sudah rumah itu dibagi berdua aja, dua anak itu aja. Yang ada aja deh, ya, karena yang 4 sudah meninggal. Tapi ingat Pak, meskipun sekarang memang sudah meninggal, tapi dulu ketika almarhum meninggal, mereka tuh masih hidup, yang 4 itu. Berarti mereka secara hukum adalah ahli waris. Ya, maka dibagi dulu Pak, ya jatahnya mereka. Dibagi berarti tetap dibagi 6 gitu ya. Tetap dibagi 6, yang 2 masih hidup, ya diberikan kepada yang 2 itu. Nah, yang 4 ini yang sudah meninggal dikemanakan? Ya, mereka kan punya ahli waris juga. Mereka punya anak, mereka punya yang masih hidup, mungkin ya punya saudara dan seterusnya, diberikan kepada ahli warisnya gitu ya. Nah, karena kalau misalnya langsung dibagi 2 aja, yang masih hidup aja, berarti keturunannya ahli waris yang sudah meninggal ini nggak dapat jadinya kan. Berarti kita memakan harta orang lain jadinya. Nah, kadang-kala begitu, kita nggak paham bahwa walaupun sudah meninggal, tapi kan dulu ketika almarhum masih hidup, mereka masih hidup. Nah, mereka ahli waris. Jadi syaratnya itu ketika almarhum meninggal, siapa yang masih hidup? Nah, itu mereka ahli waris. Walaupun ketika itu sebelum pembagian harta warisan mereka sudah keburu meninggal, tetap dibagikan jatahnya ya. Nah, nanti diberikan kepada ahli warisan. Jadi nanti ada pembagian berantai, Pak, warisan berantai gitu ya. Karena yang meninggal banyak, tergantung berapa orang yang meninggal. Kalau yang meninggal ada 4 orang, berarti ada 4 kali pembagian. 3 orang 3 kali pembagian, ya, tergantung orang yang meninggal. Tiap-tiap orang punya ahli waris masing-masing, jadi harus dihitung, Pak ya. Nah, di kita memang masalahnya di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, itu ada istilah ahli waris pengganti. Nah, ini memang yang banyak dikritisi oleh para ulama, karena ini ya tadi berarti membypass gitu Pak ya, men-skip ya ahli waris yang sudah meninggal duluan, kemudian hanya diberikan kepada yang masih hidup saja. Nah, itu jadi masalah ya. Padahal secara hukum Islam, ketika orang itu masih hidup pada saat almarhum meninggal, dia adalah ahli waris. Kemudian yang ketiga, tidak gugur haknya. Jadi kadang-kala dia ahli waris dan dia berhak menerima waris, tapi dia gugur haknya. Kenapa? Karena misalnya berbeda agama, ya, dia murtad misalnya,
atau memang dari awal dia belum masuk Islam, ya maka ketika orang tua muslimnya itu meninggal, secara hukum dia tidak berhak menerima warisan. Ya. Harus sama-sama Islam ya. La yarithu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Kemudian yang kedua, membunuh, artinya membunuh calon pewarisnya. Ya, orang tuanya sudah sepuh tapi kaya raya, anaknya sudah ngebet pengen harta warisan, Pak, ya. Ditunggu-tunggu bapaknya nggak meninggal, akhirnya ya dia bersekongkol dengan 4 saudara yang lain gitu ya, untuk menghabisi ya hidup bapaknya. Nah ini membunuh namanya, membunuh calon pewarisnya. Kan banyak juga kasus begitu Pak ya. Kemarin ada tuh istri, dia punya suami kaya raya. Nah dia punya konspirasi gitu ya, membunuh suaminya sendiri. Akhirnya dibakar dalam mobil, nah, ya ada dulu kasusnya itu ya. Dibakarnya sama istrinya sendiri karena pengen harta warisan. Nah yang begini ini secara hukum Islam nggak dapat ya. Karena ada hadis mengatakan laisa lil qatili mirasun, ya, bagi orang yang membunuh calon pewarisnya maka tidak dapat hak waris. Laisa lil qatili mirasun, artinya membunuh calon pewarisnya, bukan membunuh orang lain ya. Nah termasuk membunuh ini orang yang terlibat, bukan hanya eksekutornya aja, bisa jadi yang terlibat banyak orang, lebih dari 1 orang Pak. Ada perencana, ada orang yang kemudian memberi dana, ada orang eksekutornya, itu semua terlibat dan semuanya tidak dapat hak waris gitu ya. Nah itu secara hukum gitu ya. Kemudian yang ketiga, budak. Nah ini budak artinya begini, zaman dulu budak itu tidak berhak menerima warisan. Kalau orang tuanya meninggal padahal dia budak Pak, maka budak ini nggak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Kenapa? Karena budak ini dalam hukum Islam yang berlaku di zaman itu, ketika budak memang masih diakui dan masih ada ya, setengah orang setengah hewan. Dibilang orang ya dia bisa diperjualbelikan, dibilang hewan dia punya akal gitu ya. Karena harta budak ini adalah harta tuannya, maka budak itu tidak berhak mempunyai harta karena dia sendiri adalah harta tuannya gitu. Maka tidak berhak menerima warisan dari siapapun. Tapi sekarang sudah tidak ada karena Islam juga berusaha menghapuskan perbudakan sedikit demi sedikit ya. Maka kafarat ya, denda-denda, sanksi-sanksi pelanggaran ibadah biasanya membebaskan budak gitu ya. Nah, itu usaha Islam untuk menghapus perbudakan. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada lagi perbudakan ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak terhijab. Nah ini penting ya, membahas bab hijab ini. Kita misalnya merasa sebagai ahli waris yang dekat dengan almarhum ya, bahkan ketika masih hidup itu kita yang sering bantuin ya, kalau dia punya hutang kita yang minjemin ya, ada kesusahan kita yang bantu. Merasa dekat, dan kita saudaranya sendiri, saudara kandung, kakak sendiri atau adik sendiri misalnya ya. Ketika meninggal kita merasa paling berhak menerima warisan dari almarhum karena kita punya jasa kepada almarhum ketika masih hidup dan kita sebagai saudara kandungnya sendiri gitu ya. Tapi boleh jadi dia nggak dapat. Kenapa? Karena bisa terhijab. Saudara kandung itu bisa terhijab oleh siapa? Oleh bapak atau oleh anak laki-laki. Nah, jadi kalau almarhum ini masih punya bapak atau masih punya anak laki-laki, maka saudara-saudaranya otomatis terhijab, ya, terhalangi, nggak dapat hak waris dari almarhum karena ada bab hijab. Saya pernah juga ada kasus Pak, di suatu daerah gitu ya, ada keluarga yang 5 bersaudara, salah satu meninggal, mantan direksi bank yang hartanya miliaran gitu ya. Dia cuma punya 1 anak perempuan tunggal. Artinya apa Pak? Berarti sisa hartanya lari kemana? Saudara-saudara gitu ya. Mereka sudah merasa berhak karena almarhum cuma punya 1 anak perempuan. Wah, semangat bagi waris. Semangat bagi waris. Ustadz, kita pengen menegakkan syariah Islam ya. Kita pengen menegakkan hukum waris sesuai aturan Allah. Nah, dari awal sudah pede Pak, mereka dapat warisan. Ternyata begitu ke rumah masih ada bapaknya Pak. Bapaknya itu memang sudah sepuh, tapi masih sehat, masih segar bugar gitu ya. Saya bilang dengan berat hati bahwa saudara-saudara ini, meskipun terdaftar sebagai ahli waris,
Tapi karena masih ada bapak, mohon maaf, ya, berarti antum-antum semua ini saudara-saudara nggak berhak menerima warisan dari almarhum. Tuh, yang tadinya semangat malah jadi loyo, gitu ya. Jadi, waduh, malas juga nih bagi waris, gitu ya. Mungkin ada penyesalan juga dalam hati gitu manggil ustadz, gitu kan. Nah itu karena merasa dari awal berhak, ya. Namanya kecewa itu kan karena kita naruh harapan terlalu tinggi kan, jadi kecewa, gitu kan. Nah akhirnya tidak jadi. Tapi alhamdulillahnya si bapak ini dengan bijaknya mengatakan bahwa walaupun kalian gak dapat dan bapak dapat, tapi tenang saja, bagian bapak nanti akan saya bapak bagi buat kalian deh, ya. Jadi selesai masalahnya gitu ya. Ya karena ketika ada bapak maka saudara-saudara itu terhijab, terhalangi ya. Nah, ini syarat menerima waris. Sedangkan kalau kita bicara ahli waris tadi ya, ada 22 pihak. Jadi ada 22 pihak ahli waris yang mereka lah yang berhak menerima warisan. Selain itu berarti bukan ahli waris ya. Nah, kita bisa klasifikasikan atau kita kelompokkan jadi dua. Ada ahli waris yang sifatnya internal atau dia itu ring satunya almarhum lah, paling dekat dengan almarhum. Ada ahli waris yang sifatnya itu eksternal atau misalnya kita katakan ring 2, 3, dan 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ahli waris yang internal ini punya keistimewaan di mana dia pasti dapat warisan. Tidak mungkin terhijab. Ya, pasti dapat warisan dan tidak mungkin terhijab. Kalau termasuk ahli waris ring 1 internal, mereka tidak mungkin terhijab oleh ahli waris yang lain. Pasti dapat warisan, posisinya aman ya. Dan jumlahnya hanya ada 6 pihak saja. Siapa nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua ada ahli waris eksternal, itu memang tidak pasti dapat warisan. Kenapa? Karena mungkin terhijab oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat. Dan jumlahnya ada 16 pihak saja. Misalnya siapa ahli waris internal itu ada 6 orang, ada 6 pihak ya. Pertama anak laki-laki, 2 anak perempuan, ya. Kemudian istri, suami, kemudian ayah, ibu, ya. Nah, ke-6 pihak ini kita katakan pihak, Pak. Kenapa? Karena satu pihak bisa jadi lebih dari satu orang, ya. Anak laki-laki bisa lebih dari satu, kan? Maka kita sebut pihak saja. Jadi 6 pihak ini adalah ahli waris internal yang pasti dapat warisan, tidak mungkin terhijab. Nah, posisinya aman, Pak. Sudah dijamin dapat warisan ya dari almarhum. Ibu, ayah, istri, suami, anak perempuan, anak laki-laki. Karena ini ring satunya almarhum, dianggapnya begitu ya. Nah, selain itu, selain yang ke-6 ini, nah itu ahli waris eksternal yang mungkin dapat, mungkin tidak. Tergantung ada ahli waris lain yang lebih dekat atau tidak. Gitu. Contoh ini sebagai ilustrasi anak yang menjadi ahli waris ya. Misalnya almarhum ini sempat menikah dengan istri pertamanya, kemudian punya anak 3, ya. Kemudian dia cerai dengan istri pertama, ya, dia cerai. Setelah cerai dia menikah lagi dengan istri kedua, yang mana dia itu janda yang sudah punya anak 1. Pertanyaannya, siapa anak yang dapat warisan dari almarhum? Otomatis cuma anak 1, 2, dan 3. Anak bawaan dari si istri ini bukan ahli waris, walaupun dia manggil bapak juga, manggil ayah juga ya, tapi ayahnya ayah tiri kan ya. Ayah kandungnya ada, maka dia tidak dapat harta warisan karena bukan anak almarhum ya, dia anak istrinya. Kecuali kalau kemudian dia menikah dengan istri kedua itu dapat anak lagi, punya anak lagi. Nah, itu baru ahli waris ya. Istri yang dapat warisan ya istri yang sah ketika dia meninggal, yaitu istri kedua. Sedangkan istri pertama itu sudah jadi mantan, Pak, ya, sudah jadi mantan, maka tidak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma istri yang kedua yang sah, gitu ya. Tapi kalau anak, nah kalau anak tidak ada istilah mantan, Pak. Ya, walaupun sudah cerai dengan ibunya, tapi kan tetap mereka itu anaknya almarhum, tidak ada istilah mantan anak. Maka anak ini tetap jadi ahli waris. Sedangkan istrinya atau ibunya anak-anak ini karena sudah dicerai, nah, berarti bukan lagi ahli waris ya. Nah, jadi dari istri manapun ya tetap posisinya adalah anak dan sama bagian warisnya. Mau itu dari istri kedua, dari istri pertama, tetap Pak semuanya anak yang berhak menerima warisan. Jangan sampai ada yang merasa berhak bahwa kami ini anak-anak dari istri yang sah gitu ya.
Sedangkan kalian itu istrinya akan ibu kalian sudah dicerai, berarti kalian nggak dapat, nggak begitu Pak, karena anak itu tetap selamanya anak, tidak ada istilah mantan anak, ya. Semuanya dapat. Nah ini ahli waris eksternal selain dari yang 6 ini, ada ke atas misalnya ada ayahnya ayah atau kakek, kemudian ibunya ayah, ya. Kemudian ke samping saudara seayah seibu, saudari seayah seibu, ke samping lagi ada saudara seayah saja, artinya satu ayah beda ibu ya. Kemudian saudari seayah, kemudian ke bawah lagi ada ponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian ponakan laki-laki dari saudara seayah. Kemudian agak ke atas lagi nanti ada paman ya, paman dari jalur ayah, adik atau kakaknya ayah. Kemudian paman seayah, jadi paman seayah si ibu atau paman seayah. Kemudian ke bawah lagi ada sepupu ya, sepupu laki-laki dari paman seayah si ibu atau sepupu laki-laki dari paman seayah, itu termasuk ahli waris juga. Kemudian nanti ke bawah lagi ada cucu ya, cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kemudian terakhir ada masih ada ke atas ibunya ibu. Nah, menarik Pak di sini, kalau dari jalur ibu cuma satu orang yang dapat, yaitu ibunya ibu. Ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Tapi kalau dari jalur ayah, ya, dari jalur ayah itu dua-duanya dapat. Ya, dari jalur ayah dua-duanya dapat. Tapi kalau dari jalur ibu cuma nenek aja yang dapat. Nah ini menarik Pak. Kalau dari bahkan malah kakeknya yang nggak dapat gitu ya. Malah bapaknya ibu dan itu bukan ahli waris. Ibunya ibu yang dapat. Tapi kalau dari jalur ayah dua-duanya dapat. Kemudian ada saudara atau saudari si ibu ya. Ibu satu ibu tapi beda ayah, itu juga ahli waris juga. Ya, itu juga ahli waris ya. Nah, ini 22 pihak ahli waris. Yang 6 itu sudah pasti dapat warisan, sisanya 16 itu bisa dapat, bisa tidak, tergantung dia terhijab atau tidak. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa ahli waris cuma anak aja, padahal ahli waris itu ada banyak, ada 22. Ya, ke bawah, ke samping, ke atas itu ahli waris. Nah, selain yang terdaftar di sini berarti bukan ahli waris. Siapa contohnya? Misalnya cucu dari anak perempuan. Nah, di sini kan nggak ada, Pak. Berarti bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Terus siapa lagi misalnya? Paman dari jalur ibu. Kan nggak ada, Pak. Paman dari jalur ibu. Itu juga bukan ahli waris. Paman yang ahli waris cuma dari jalur ayah saja. Saudara-saudaranya ayah. Kalau saudara-saudaranya ibu bukan ahli waris. Ya. Kemudian ponakan-ponakan yang perempuan itu juga bukan ahli waris. Jadi hanya ini saja. Selain ini berarti bukan termasuk ahli waris meskipun kerabat, keluarga, andetolan ya, apapun itu tetap bukan ahli waris. Nah, jadi kita tegaskan lagi yang bukan ahli waris, misalnya siapa dari pihak keluarga ada cucu dari anak perempuan ya. Kemudian paman atau bibi dari jalur ibu, kemudian ponakan dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Ya bukan keluarga, misalnya siapa? Keluarga tiri ya, keluarga angkat, ayah angkat, anak angkat. Kalau istri angkat nggak ada Pak ya. Nah itu bukan ahli waris. Kemudian mantan suami, mantan istri. Kalau mantan anak nggak ada istilah mantan anak Pak ya. Mertua, menantu, ya meskipun lebaran ikut kumpul dengan menantu, tapi menantu itu bukan ahli waris, dia orang lain ya. Kemudian saudara ipar juga bukan ahli waris, pasangan dari saudara kita ya. Nah ini kita tegaskan ya, oh ini bukan ahli waris. Ini contoh misalnya cucu ya, cucu itu yang ahli waris cuma dari pihak laki-laki, pihak anak laki-laki saja. Kalau dari anak perempuan, mohon maaf, cucu itu bukan ahli waris. Jadi kalau kita punya anak perempuan kita punya anak laki, mereka itu kalau kita meninggal bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki. Tapi walaupun mereka itu bukan ahli waris, tapi mereka berhak dapat wasiat.
ya, si cucu dari anak perempuan, mereka berhak dapat wasiat. Tenang aja Pak. Jadi jalan mendapatkan harta bukan hanya dari warisan, bisa dari wasiat, bisa dari hibah. Kalau bicara warisan memang dia nggak dapat, tapi dari wasiat bisa, melalui hibah juga bisa ya. Cucu dari anak perempuan. Jadi kalau kakek itu dia mengerti hukum waris, Pak, dia mau meninggal, kemudian dia punya cucu dari anak perempuan dan dia kasihan sama cucu perempuannya, kalau dia meninggal nggak dapat harta gitu ya, maka dia akan ngasih wasiat, ya, atau ngasih hibah, karena dia tahu bahwa nanti ketika meninggal mereka nggak dapat. Nah itu. Baik. Kemudian kalau dari sisi paman ya, yang dapat warisan cuma dari pihak ayah, dari pihak ibu juga nggak dapat. Ya. Oke, ponakan-ponakan yang dapat warisan cuma dua, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian ponakan laki-laki dari saudara seayah saja. Sisanya ponakan-ponakan yang lain bukan ahli waris. Ya. Ponakan dari saudari perempuan atau ponakan perempuan dari saudara laki-laki itu bukan ahli waris. Cuma dua saja. Itu pun nanti ponakan baru dapat kalau bapaknya sudah nggak ada, ya, sudah nggak ada saudaranya, baru ponakan dapat. Nggak ada anak, nggak ada ayah, nggak ada paman, ya. Jadi syaratnya banyak gitu. Ya, jadi jarang ada ponakan yang dapat warisan, karena biasanya ada ahli waris yang lebih dekat. Oke. Nah, dalam pembagian warisan sekali lagi yang berpengaruh adalah posisi ahli waris sebagai apa dari almarhum, ya. Apakah sebagai bapak, ibu, anak. Bukan masalah usia, bukan masalah menikah atau belum menikah, bukan masalah bekerja atau belum bekerja, bukan masalah serumah atau tidak serumah. Kadang-kala ada anak yang serumah, dia minta warisan paling banyak. Ya, kalian kan nggak pernah pulang gitu ya. Lebaran pun kalian nggak pernah pulang. Saya yang ngurus orang tua saya, orang tua kita ya, ketika masih hidup. Nah, maka kemudian dia menuntut warisan paling banyak. Tapi secara hukum waris tidak berpengaruh, Pak. Mau serupa mau tidak serupa, mau jasanya lebih banyak kepada orang tuanya. Secara hukum waris itu sama semua. Ketika sama-sama anak ya sama bagiannya, Pak ya. Enggak karena dia jasanya lebih besar kemudian minta lebih banyak, enggak begitu, Pak ya. Atau misalnya yang satu anaknya masih miskin, yang lain kaya, tapi di mata hukum waris itu semua sama bagiannya ya, sama bagiannya. Baik, ini karena waktu sudah habis ya, nanti masih ada bab hijab. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas tentang bab hijab. Tapi karena waktu sudah habis, saya kira cukup untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada beberapa yang ingin tanyakan, silakan Pak. Ya begini, pada saat almarhum meninggal masih punya anak gitu ya. Nah, anaknya ini masih hidup ketika almarhum meninggal, ya masih hidup. Tapi sebelum dibagi waris, si anak ini sudah keburu meninggal, tapi dia punya anak lagi, punya cucu gitu ya. Dari si kakek ini punya cucu, dapat warisan atau enggak? Nah, kalau misalnya anaknya laki-laki, Pak, ya, anaknya laki-laki, cucu ini enggak dapat langsung dari kakek. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki nih. Berarti dibagi dulu kepada bagian anak laki-laki, walaupun sudah meninggal duluan, dibagi dulu. Ya misalnya adalah anak laki-laki ada 3, dibagi 3 tuh hartanya almarhum ketika dulu yang ditinggalkan mas ketika meninggal gitu ya. Nah karena 3-3-nya misalnya sudah meninggal semua, nah sudah dipos-poskan misalnya ya, anak pertama dapat sekian, kedua sekian, anak ketiga sekian, baru kemudian dari masing-masing anak ini dibagi kepada ahli waris yang hidup pada saat sekarang ini siapa aja. Misalnya ahli waris si anak pertama punya istri, punya anak 3, dibagi itu pada istri pada anak 3. Anak kedua juga sama, punya anak 4, punya istri, itu dibagi. Jadi ada beberapa kali pembagian Pak nantinya gitu ya. Jadi cucu nggak langsung dapat dari kakek, tapi cucu nanti dapatnya dari bapaknya ya. Nah cucu dari anak perempuan nggak dapat dari ibunya, nggak dapat, dapatnya dari bapaknya nanti ya, dapatnya dari bapaknya. Kalau dari kakeknya nggak dapat, kenapa? Karena dia cucu bukan ahli waris ya. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Maka kalau dari kakeknya, kakek dari pihak ibu berarti nggak dapat. Dapatnya dari kakek dari pihak ayah atau dari ayah. Tapi kalau dari jalur ibu, cucu perempuan itu nggak dapat. Ya. Cucu laki-laki juga sama. Anak perempuan.
Iya dapat. Iya iya. Nah gini, makanya dibagi dulu kepada anak laki-laki, anak perempuan nih Pak, kan sama-sama dapat, anak perempuan juga dapat ya. Nah baru setelah itu, setelah dibagi pada jatahnya anak perempuan berapa, misalnya jatah anak perempuan terhitung dapat 100 juta misalnya gitu ya. Nah baru nanti dibagi kepada ahli waris dia kan punya anak tuh Pak. Nah bagi kepada anaknya, bagi kepada suami misalnya kalau masih ada suaminya, begitu. Jadi nggak langsung si si cucu ini langsung dapat dari kakeknya, nggak langsung, tapi dibagi kepada ibunya dulu, ya yang masih hidup pada saat almarhum meninggal, baru dari ibu ini dia dapat sebagai anak, berarti bukan sebagai cucu Pak, sebagai anak ya, sebagai anak dari si ibunya ini, gitu. Dari ibunya kemudian dari ke suaminya misalnya kalau ada masih suami gitu. Karena kalau langsung dari kakek kan bukan ahli waris ya, tapi dapat dari jatah ibunya, jatah ibunya. Itu Pak ya. Baik. Di Zoom nggak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira untuk kajian kita pagi hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.